An-Nasr ya. Punya Al-Kafirun ya Pak Ustaz. Kemarin kan baru sampai Al-Lahab. Oh iya. Berarti sekarang enggak, surah An-Nasr dulu baru nanti Oh iya. Al-Kafirun. An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sebelum mulai kita murojaah sedikit ya surat Al-Lahab kandungannya. Kalau masih ingat ibu-ibu ya, tabat tiada abi lahabin wa tab. Ya, celaka tangan Abu Lahab. Kenapa Allah sebutin celaka? Tangannya nunjuk. Ya, abi lahabi wa tab, dan celaka dia. Ma'alna anhu maluhu wa makasab. Kenapa disebut harta dan anak-anaknya Abu Lahab tidak bisa menyelamatkan dia? Ya. Kenapa demikian? Karena Abu Lahab pernah mengatakan ketika diberi kabar dia masuk neraka, ya, saya akan tebus neraka dengan harta dan anak saya. Ya, gak bisa nyelamatin. Ya, saya selana ronda talahab, dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Siapa nama istrinya? Mujamin. Kenapa disebut dia bawa kayu bakar? Ada dua pendapat. Pertama, memang dia kompor, membawa kayu bakar, provokasi, fitnah, hasutan. Dan seperti itulah jadi bahasa kita. Orang yang memfitnah itu kan menghasut, kompor ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Memang dia disebut-sebut membawa kayu yang berduri untuk ditebar di jalan yang dilalui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada kalung dari sabut, ya, dari sabut yang melilit. Apa maksudnya? Karena memang dia sebelumnya pakai kalung emas. Kemudian kalungnya emas itu dia jual untuk infak dalam rangka dakwah, menghalau dakwah. Menghalau dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian dia pakai kalung dari itu. Dan kemudian dapat lain apa? Dililitkan api neraka. Baik. Nah, itu ibu kalau baca surat Al-Lahab di dalam sholat, nah itu kandungan ayatnya. Sekarang kita masuk ke surat An-Nasr. Ya, surat An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Ya, surat An-Nasr, surat pertolongan. Surat ini menceritakan tentang Fathu Mekah. Fathu Mekah yaitu penaklukan kota Mekah. Nabi kan aslinya orang Mekah, hijrah ke Madinah. Kemudian pada tahun 10 Hijriah, ya, atau pada tahun 8 Hijriah terjadilah Fathu Mekah. Fathu Mekah yaitu penaklukan kota Mekah. Surat ini disebut juga surat atau di perpisahan. Kenapa? Karena dia menurut riwayat yang banyak, dia adalah ayat atau surat terakhir yang diturunkan oleh Allah. Oleh karena itu ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar ayat ini turun, Abu Bakar As-Siddiq menangis karena tahu ini adalah ajal Nabi sudah dekat. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan disetujui oleh Umar bin Khattab. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, berarti itu pertanda ajal Nabi sudah dekat. Ya, sudah dekat. Baik, kita langsung mulai saja di ayat ini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita sekarang terjemahkan dulu secara harfiah, secara letterlet. Idza jika jaa telah datang. Nasrun itu arti pertolongan. Nasrullah pertolongan Allah. Wal fath artinya kemenangan. Nah, berarti kalau kita artikan secara bebas, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aita an-nas, ra'aita, dan engkau melihat an-nasa, manusia, yadkhulun, mereka masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwaja, secara berbondong-bondong. Ya, fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika, ya, dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan beristighfarlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Nah, ini arti secara letterlock. Ya. Nah, kalau di tafsir As-Sa'di disebutkan
fi hadhihi surah al-karimah bisyaratun wa amrun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda husuliha wa isyaratun wa tanbihun ala ma yatarattabu ala dzalik. Di surat yang mulia ini terdapat kabar gembira dan perintah yang Allah perintahkan pada Rasulullah SAW ketika mendapatkan kemenangan, pertolongan Allah, dan ini sekaligus ya isyarat dan peringatan atas apa yang disebabkan oleh hal tersebut. Ya, kemenangan atau kabar gembiranya adalah binasrillah, pertolongan Allah kepada Rasulullah SAW, wa fathihi, bagaimana Mekah ditaklukkan, dahulu Nabi diusir, wa dukhulin nasi fi dinillahi afwaja, masuknya manusia ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, bihaitsu yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansarihi, ya, di mana banyak dari mereka adalah keluarga Nabi, penolong-penolong Nabi, ya, ba'da an kanu min a'daihi, setelah sebelumnya ya mereka adalah musuh-musuh Nabi atau orang yang memusuhi Nabi, kemudian berbalik. Waqad waqa'a hada al-mubasysyar bihi, dan kabar gembira ini telah terjadi, betul-betul terjadi. Baik, sekarang kita bahas tafsirnya satu persatu. Idza ja'a nasrullah, jika datang pertolongan Allah, ya, wal fath. Sekarang kita bahas dulu nasrullah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah yang dimaksud di sini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk menaklukkan Quraisy. Ya. Untuk menaklukkan Quraisy. Di mana Quraisy jadi tertaklukkan. Tidak ada lagi perlawanan di Fathu Mekah. Di mana mereka sudah ditaklukkan. Ya. Nah, kemudian wal fathu, kemenangan. Wal fathu maksudnya adalah kemenangan, yaitu pada peristiwa Fathu Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, di mana sebelumnya 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, siang, malam, pagi, sore, ya. Kemudian Nabi SAW mendapatkan gangguan yang luar biasa, penolakan, bahkan pengusiran, hingga beliau diperintahkan untuk hijrah. Ya, kemudian beliau kembali ke Mekah dalam keadaan berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan. Ada 360 berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan. Orang-orang masuk Islam, yang gak mau masuk Islam lari. Dan ini luar biasa. Ini kemenangan yang luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Dan Mekah sampai hari ini sudah steril dari orang-orang musyrik dan berhala-berhalanya. Orang-orang musyrik gak boleh tinggal di Mekah. Ya. Kemudian, jadi paham ya? Pertolongan Allah maksudnya apa? Pertolongan Allah kepada Nabi untuk menaklukkan orang Quraisy. Wal fath artinya apa? Penaklukan kota Mekah. Nah, wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi, mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan, secara berbondong-bondong. Nah, banyak ahli tafsir mentafsirkan bahwa banyak qabilah atau suku-suku Arab, ya, yang memang menanti Nabi dan para sahabat mengalahkan kafir Quraisy. Memang menanti. Orang-orang kabilah-kabilah di sekitar Mekah mengatakan, kalau memang Muhammad berhasil mengalahkan orang Quraisy, berarti dia betul Nabi. Dan ternyata demikian. Akhirnya orang-orang yang di sekitar Mekah betul-betul masuk Islam dan membenarkan Nabi, dan mereka berbondong-bondong semua. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah engkau kepada Rabbmu, ya, dan beristighfar dengan memuji Rabbmu, dan beristighfarlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia mau menerima taubat. Nah, ini ajib ya ibu-ibu ya. Perhatikan ya, Nabi dakwah 13 tahun. 13 tahun di Mekah. Kemudian 10 tahun di Madinah. Dan ayat ini adalah ayat yang terakhir, atau surat ini surat yang terakhir menurut pendapat Ibnu Abbas. 23 tahun Nabi dakwah, mendapatkan penolakan, mendapatkan cemoohan, mendapatkan julukan-julukan yang buruk, bahkan gangguan fisik dan seterusnya. Nabi dakwah pagi, siang, sore, penolakan segala macam, dan demikianlah yang kita ketahui selama 23 tahun sampai terusir dari kotanya sendiri. Kota yang beliau cintai, kota yang itu adalah raja-raja kota tersebut adalah bapak kakek beliau, paman beliau, kakek-kakek beliau. Abdul Muthalib, pemimpin kota Mekah sebelum Abdul Muthalib, yaitu ya
bapaknya Hashim, sebelum Hashim Abdul Manaf dan seterusnya. Kemudian setelah Nabi berdakwah, ya, ternyata di penghujung Allah tidak mengapresiasi Nabi dengan pujian ini dan itu, tetapi malah disuruh apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Berarti dari sini amal-amal yang kita lakukan, banyaknya sekalipun, lamanya sekalipun, durasinya, itu jangan kita bergembira dengan amal-amal tersebut. Harus kita akhiri dengan apa? Istighfar. Makanya dalam riwayat Muslim, ketika seorang sholat, apa yang diucapkan setelah salam? Istighfar. Ini penting, ya. Lebih khusus di penghujung Ramadan ini, kita banyak beristighfar. Makanya saya kurang sepakat dengan redaksi hari Lebaran menuju kemenangan. Kemenangan apa ya? Menang dari apa? Menang dari telah mengikuti puasa Ramadan, kegiatannya kan belum tentu diterima. Ya, menang dari apa? Menuju hari kemenangan. Belum. Menang itu di surga. Kalau kita mati dengan membawa tauhid, keikhlasan dan amal diterima, itu baru menang. Ya, belum ada pengumuman SK dari langit, amal saya, amal kita semua diterima. Ya, maka di penghujung Ramadan ini justru kita semakin perbanyak istighfar. Makanya Lailatul Qadar itu justru di penghujung, agar kita betul-betul memaksimalkan munajat, doa, zikir, istighfar, qiyamul lail dan seterusnya dari amal-amal ketaatan di malam hari. Yang di malam hari itulah waktu yang paling dekat kita dengan Allah, di penghujung Ramadan, bukan di awal. Ya, di penghujung Ramadan. Kemudian setelah berlalunya Ramadan, apakah kita betul-betul gembira? Enggak. Para salaf dulu mereka yabkuna sittata ashhur ba'da Ramadan. Mereka bahkan menangis 6 bulan pasca Ramadan. Apa yang mereka tangisi? Mereka menangisi ibadah-ibadah yang mereka di bulan Ramadan agar diterima Allah. Agar diterima Allah. Ya. Nah, ini penting sekali. Tiap subuh kita diajari Nabi doa agar amal-amal kita ini diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, ini poinnya. Minta kepada Allah amal yang diterima. Minta pada Allah amal diterima. Ini penting sekali. Ya, jangan sampai kita puluhan tahun ibadah atau terlebih khusus di Ramadan ini ibadah, tetapi kita berjalan dalam kehidupan ibadah kita pada Allah, menuju perjalanan kita pada Allah tanpa ada harap dan takut. Ya. Jadi kita ini mesti berjalan menuju Rob kita dengan 2 sayap. Sayap pertama harap, sayap kedua takut. Harap dari apa? Harap agar diterima. Takut dari apa? Takut tidak diterima. Harap diterima oleh Allah, sekaligus takut tidak diterima. Dan harap dan takut ini, 2 hal ini bagai 2 kepakan sayap bagi seekor burung. Yang kalau burung kepakan sayapnya satu aja gak berfungsi, maka dia mati, binasa, dimangsa. Apalagi gak berfungsi dua-duanya. Begitu juga kita seorang muslim, mesti memendam harap dan takut dalam perjalanan kita menuju Allah. Ya, siapalah kita dibandingkan dengan Nabi SAW tadi. 23 tahun ibadah, malah disuruh apa penghujungnya? Beristighfar. Ya, setelah turun ayat ini Nabi ngamalin. Nabi mengamalkan. Jadi di penghujung umur Nabi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah SAW yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Setelah turun ayat ini Nabi kita kalau ruku' nambahin, memperbanyak mengucapkan dalam ruku' dan sujud subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Allahumma rabbana, ya Allah Rabb kami, wa bihamdika. Ya, wa bihamdika. Pujian untukmu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah. Terus begitu mengamalkan
Apa yang Allah perintahkan. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah, memujilah Rabbmu, bertasbihlah, mensucikanlah Rabbmu dan pujilah Dia dan beristighfar kepadanya. Nabi perbanyak ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya. Terus itu dikatakan oleh Aisyah, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu nazala alaihi idza ja'a nasrullahi wal fath ya yusalli salatan. Nabi, kalau saya melihat Nabi setelah turun ayat ini, beliau ya sholat. Setelah turun surat ini beliau sholat, kemudian beliau mengucapkan tadi, ya subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Nah, kemudian Nabi wafat. Ya, maka siapa kita dibandingkan? Nabi berdoa, terimalah amal kami. Ya. Ada seorang sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda ini kerap kali menyatakan, "Lau an ya'lamu anna Allah yataqabbal minni sajadatan wahidah ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha," atau kama qala. Seandainya, kata Abu Darda, saya mengetahui Allah sudah menerima satu sujud saya saja, bukan satu salat, bukan satu rakaat, satu sujud, itu lebih baik daripada saya mendapatkan dunia dan seisinya. Kenapa demikian wahai Abu Darda? Abu Darda mengatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Karena Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Waduh. Ya. Sedangkan definisi takwa itu kan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kita perintah kadang-kadang nggak dilaksanakan, larangan kadang-kadang nggak dijauhi, malah dilakukan. Allah Ustaz, gimana ini? Ya, nah itu. Kita puasa, amal kita pun nggak maksimal di puasa. Ya, maka jangan pasang target tinggi-tinggi, harapnya terlalu tinggi. Jangan. Ibnu Aun, salah seorang ulama salaf, mengatakan pada murid-muridnya yang ulama juga, yang banyak ibadahnya, yang ilmunya dahsyat, keimanannya tinggi, beliau mengatakan, ya, la tasik bikasratil amal. Jangan kamu percaya diri dengan banyaknya amal kamu. Ini kan banyaknya amal. Fa innaka la tadri ayyuqbal minka am la. Karena Anda enggak tahu apakah amal itu diterima atau tidak. Berarti kita berjalan menuju perjalanan kita kepada Allah di atas dua kepakan sayap, harap dan takut. Harap diterima, takut tidak diterima, mesti berbarengan, tidak boleh ada yang lebih unggul dari satu yang lainnya. Gimana nih konsepnya itu? Umar bin Khattab ya sering mengatakan, kalau ada pengumuman dari langit, dari Allah, semua penduduk muka bumi ini masuk surga semua kecuali satu, saya khawatir yang satu itu adalah saya. Tapi kalau ada pengumuman semua penduduk muka bumi ini masuk neraka kecuali satu, saya harap yang satu itu adalah saya. Jadi seimbang, takut dan harap. Ya, takut dan harap itu harus seimbang. Jangan harap aja terus kepedean, jangan takut aja terus pesimis. Ya, akhirnya malas beribadah. Aduh, ntar saya juga masuk neraka lagi. Ntar amal saya nggak diterima lagi. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Dan Allah mengetahui jiwa-jiwa yang ikhlas, jiwa-jiwa yang jujur. Ya udahlah, kita jujur kepada Allah. Ya, dalam peribadatan ini kita akui segala kekurangan kita, tapi kita pengen surga. Kan tuh gitu. Gak boleh kita, ya udahlah saya pasrah neraka, gak boleh. Selemah-lemahnya amal kita, Nabi ajarkan kepada kita, idza sa'altumullaha al-jannah fas'alu jannatal firdaus. Kalau kalian minta surga pada Allah, minta surga Firdaus. Firdaus adalah surga tertinggi. Kalau berharap mesti tinggi-tinggi. Gak usah, jangan harap ya udah yang penting saya masuk surga ya. Surga yang paling keren, gak apa-apa lah. Jangan. Jangan demikian. Ya, berharap mesti tinggi-tinggi. Baik, selesai surat An-Nasr. Maka sekarang kita masuk ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Kafirun.
Ya, surat Al-Kafirun. Ini surat Al-Kafirun ini juga surat yang turun di Mekah. Ya, kalau dinamakan Qul ya ayyuhal kafirun atau juga sering dinamakan Al-Ikhlas. Pada pertemuan sebelumnya saya pernah bahas ya. Al-Ikhlas di Al-Qur'an itu ada dua. Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Dinamakan Al-Ikhlas karena sama-sama melepaskan diri dari belenggu kesyirikan. Kalau Al-Ikhlas belenggu kesyirikan dalam nama-nama dan sifat Allah. Kalau dalam ya dan rububiyah Allah tentunya. Kalau dalam Al-Kafirun melepaskan kesyirikan dari uluhiyah. Jadi peribadatan. Ya. Baik. Dan surat ini ya sering dibaca oleh Nabi SAW dalam salat-salat sunnah tertentu, semisal ya salat sunnah ya ba'diyah maghrib atau salat sunnah ya qabliyah subuh, salat sunnah fajar. Sampai Nabi mengatakan ni'matis suratani yaqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajr qul huwallahu ahad qul ya ayyuhal kafirun. Sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat qabliyah subuh ialah surat Qul huwallahu ahad dan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Dibaca oleh Nabi ketika witir setelah membaca di rakaat pertama Sabbih isma rabbikal a'la, Al-Kafirun di rakaat kedua. Nah, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun juga dianjurkan dibaca ketika mau tidur. Nabi sabdakan iqra'u inda manamika Qul ya ayyuhal kafirun tsumma nam ala khatimatihi fa innaha bara'atun minasyirk. Kata Nabi, bacalah ketika akan tidur Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian tidurlah. Setelah selesai, sesungguhnya ia melepaskan diri dari kesyirikan. Ya, dari kesyirikan. Nah, sebab turunnya ayat ini, asbabun nuzul, kronologinya, para ulama ahli tafsir menceritakan orang-orang musyrik sampai kehabisan cara menghentikan dakwah Nabi hingga akhirnya datangnya lagi bukan perlawanan konfrontasi, tapi bujukan. Ya, bujukan agar menghentikan dakwahnya. Karena orang musyrik khawatir ini, wah ini orang-orang banyak banget yang ikutin Nabi, ya, agar menghentikan dakwah yang mengajak mereka ya kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Orang-orang musyrik melakukan berbagai cara agar Nabi menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi gak tertarik dengan tawaran-tawaran tersebut. Bahkan Nabi ditawari, kalau mau apa sih? Kalau mau perempuan cantik kita kasih. Kalau kamu mau harta kita kasih. Kalau kamu mau kedudukan kami angkat. Demikian. Ya. Barakallahu fikum. Sampai akhirnya musyrikin menawarkan opsinya apa? Kepada Nabi. Ya udahlah, kita nyembah Allah setahun, kita akan nyembah berhala-berhala. Setahun. Ya, kita nyembah Allah selama setahun sama kamu. Oke, kita setuju. Setelah itu, ya, giliran kamu dan kita nyembah Allah dan nyembah berhala juga. Oke, mau gak? Muhammad? Wah, itu kan dianggap orang win-win solution. Enggak, ini bukan win-win solution. Ya, ini kebinasaan. Ya, gak bisa. Gak boleh digadaikan prinsip dengan pluralisme kayak begitu. Mereka ikut ibadah kita setahun, kemudian kita ikut ibadah mereka setahun juga. Ini pluralisme, gak boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian lihat di sini di ayat kita baca. Qul wahai Nabi, qul katakanlah. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Wahai Nabi katakanlah. Wahai orang-orang kafir. Tuh perhatikan itu. Qul ya ayyuhal kafirun mu'linan wa musarrihan. Jangan Anda umumkan kepada mereka dengan gamblang, wahai orang-orang kafir. Berarti boleh mengatakan pada non-muslim kafir. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jangan katakan pada non-muslim kafir, ini aneh. Karena dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kafir itu adalah orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Benar. Demikian. Ya. Dan di Al-Quran ada 525 pecahan kata yang berasal dari kafaro yang huruf kafir. Jadi kalau dikatakan jangan sebut non-muslim kafir, ini aneh. Ada 525 kata di Al-Quran yang menunjukkan kalimat kafir. Bahkan satu surat yang kita baca ini judulnya Al-Kafirun. Ya, wahai orang-orang kafir. Nah, apa pesan Allah kepada Nabi? Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, wahai orang-orang kafir.
Apa pesan Allah agar disampaikan kepada mereka? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian sembah. Ya. Ini bentuk berlepas dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma kanu ya'buduna min dunillahi dhahiran wa batin. Ya, berlepas dirinya Nabi dari apa yang mereka sembah lahir, yang mereka sembah selain Allah. Nabi berlepas diri lahir batin. Berlepas diri itu sering kita dengar ya, sering dengar nggak Bu? Berlepas diri. Baro'ah, surat At-Taubah namanya Baro'ah. Ya, berlepas diri dari kafiri memiliki makna-makna. Meyakini batilnya agama mereka atau sembahan mereka. Ya, anta takidah butlan ibadat dari ghairillah. Yang kedua, meninggalkan peribadatan kepada Tuhan mereka, sembahan mereka. Nah, anta takidah butlan ibadat dari ghairillah wa anta tuqahum wa antu adiyahum. Nah, kemudian membenci ya mereka ini bukan agamanya lagi, orangnya. Wa tukaffiru ahlahum, meyakini kekafiran mereka. Perhatikan ya, kalau belum ada ini berarti belum berlepas diri dari orang kafir. Ya, belum berlepas diri, berarti belum sah keimanannya. Ya. Kalau bacanya belum jelas tulisannya bisa ditanya. Jelas. Nomor berapa? Nomor 1 meyakini. Meyakini batilnya agama mereka. Ini kepercayaan mereka dulu. Ya. Agama mereka, kepercayaan mereka atau sembahan mereka. Ini bisa agama, bisa sembahan. Nah. Meninggalkan peribadatan kepada sembahan mereka. Membenci mereka, penganutnya, udah bukan sembahannya lagi. Meyakini kekafiran mereka, orangnya ini. Ya. Kalau nggak kayak gini berarti belum berlepas diri dari kesyirikan. Dan Allah perintahkan kepada nabinya untuk berlepas diri. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, wahai orang-orang kafir. Ya.
Ya, lihat di sini di ayat ini 2 kali Allah berfirman, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Ini 2 kali ya. 2 kali. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengulangi 2 pernyataan. Padahal maknanya sama. Itu ayat kedua dan keempat ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ya wala antum a'biduna ma a'bud ya wala ana a'bidum ma abattum. Ini sama maknanya. La a'budu ma ta'budun dengan wala a'bidum ma abattum itu maknanya sama. La a'budu ma ta'budun dengan kata kerja a'budu. Aku tidak beribadah ma ta'budun kepada apa yang kalian sembah. Wala ana a'bidum ma abattum. Sedangkan aku bukanlah orang yang beribadah kepada apa yang kalian sembah. Maknanya sama. Maknanya sama. Ya, wala ana abidun ma abattu. Nah, para ulama, semisal Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan makna ayat wala a'budu ma ta'budun ini berkaitan dengan yang lalu, di mana Nabi enggak pernah sujud atau memberikan ibadah kepada berhala. Paham ya? Jadi Nabi bukan mantan musyrik, bukan kayak sahabat-sahabat kayak dulu Umar bin Khattab, kayak sahabat. Enggak, Nabi itu enggak pernah beribadah kepada berhala. Nah, berarti ayat la a'budu ma ta'budun berkaitan dengan masa lalu. Nabi enggak pernah beribadah kepada berhala. Wala ana abidum ma abattum berkaitan dengan masa depan. Selama-lamanya Nabi tidak akan menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Ya, jadi dengan ayat ini Nabi diperintahkan oleh Allah agar ya menyatakan dengan tegas kepada mereka, aku tidak pernah menyembah Tuhan kalian dan aku tidak akan pernah selama-lamanya menyembah Tuhan kalian. Ya. Baik. Ada sebagian ulama mengatakan Nabi diperintahkan untuk mengatakan 2 kali karena tawarannya datang 2 kali. Itu pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang pertama yang lebih populer ini yang dikatakan oleh para ulama tafsir semisal Al-Imam Al-Qurtubi. La a'budu ma ta'budun berkaitan dengan masa lalu. Seorang nabi siapapun itu enggak ada yang mantan musyrik. Enggak ada. Kalau ustaz ada mantan musyrik, bahkan ada mantan pendeta. Tapi kalau nabi enggak ada yang namanya mantan musyrik. Ya, enggak pernah nabi beribadah kepada mereka. Baik, barakallahu fiik. Sudah ayat pertama, kedua, ketiga. Ya, kita masuk ayat ke berapa sekarang? Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun. Sekarang ayat kelima. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian pun tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Ya. Dan kalian pun tidak pernah juga menyembah apa yang kalian sembah. Nah, ini menarik. Perhatikan di sini, sebelumnya saya pernah terangkan bahwa musyrikin Quraisy mereka beribadah juga kepada Allah. Bahkan mereka mengatakan punya 7 berhala, 6 di bumi, 1 di langit, di atas langit. Yang 1 di langit itu Allah. Yang 6 di bumi wakil-wakilnya, kayak Lata. Tahu Lata? Berarti Lata itu kan orang soleh yang suka ngadon roti, kemudian dibikin roti dari gandum, dia donasikan gratis ke jamaah haji. Ketika dia mati, orang-orang berduka. Kuburannya dibikin monumen, ada kuncen, akhirnya disembah. Disembah bukan dalam rangka meyakini si Lata ini yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Nah, di surah Az-Zumar ayat 3 Allah jelasin itu. Alasan orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala-berhala tadi. Di surah Az-Zumar ayat berapa? Ayat 3. Allah firmankan, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali sebagai tandingan bagi Allah yang mereka sembah, mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami hakikatnya enggak beribadah pada mereka kok, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena mereka orang soleh, saya salah, mereka bersih, saya kotor, mereka dekat dengan Allah, saya jauh. Mereka di luar biasa, saya apalah ini. Akhirnya mereka menganalogikan hubungan mereka dengan Allah seperti hubungan makhluk dengan makhluk yang punya kedudukan tinggi. Kalau mau datang ke raja, nggak bisa langsung ke raja.
ada prosesnya dulu, proseduralnya dulu, ke pas pampresnya, ke ini menterinya. Kayak kita mau ketemu Prabowo nggak bisa, ketemu Luhut dulu, ketemu Bahlil dulu, ketemu siapalah itu staf-stafnya, nggak bisa langsung. Nah itu mereka menganalogikan hubungan kita dengan Allah seperti itu. Ini banyak. Padahal kita dengan Allah gimana? Allah firmankan, ya, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian padaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sampai Allah sebutin, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari peribadatan kepadaku, maka mereka masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya, dalam keadaan hina. Kita udah dekat sama Allah. Siapapun, orang berumur dosa, maksiat, bahkan dia musyrik, kalau dia betul-betul mau mendekatkan diri pada Allah, dia dekat dengan Allah. Bahkan ada satu hal, satu momen yang itu saat yang paling dekat kita dengan Allah. Siapapun bisa. Nabi sabdakan, aqrabu ma yakunu bainal abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Ada satu momen yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, yaitu ketika si hamba sujud. Maka perbanyaklah doa. Ya. Nah, dan orang-orang musyrik berarti mereka ibadah pada Allah. Mereka ibadah pada Allah. Mereka orang-orang musyrik itu di kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah, mereka itu nggak mau dekat Ka'bah kalau mereka junub. Wanita-wanita mereka nggak akan dekat Ka'bah kalau mereka haid. Mereka tahu Ka'bah, Baitullah. Orang mereka lihat kok Raja Abraha hancur pasukan gajahnya. Mereka lihat sendiri di tahun gajah ketika Nabi lahir di tahun tersebut. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukankah engkau telah melihat apa yang dilakukan oleh Rabbmu terhadap pasukan gajah? Mereka lihat sendiri. Mereka lihat sendiri. Mereka tahu. Bahkan Abdul Muttalib, kakek Nabi, pemimpin kota Mekah, ketika Raja Abraha di pinggiran kota Mekah besok mau nyerang, dia lagi bikin camping. Camp. Dia merampas onta dan kambing orang-orang Mekah. Datanglah Abdul Muttalib. Kata pengawalnya, wahai Raja Abraha, ada Raja Mekah datang, Abdul Muttalib. Raja Abraha, senang dong dia. Dia pikir ini mau ya urusan diplomasi nih, supaya jangan Ka'bah diserang, begitu. Ya. Ternyata Abdul Muttalib cuma minta apa? Kembalikan onta-onta kami. Raja Abraha merasa terhina. Lah, selevel raja kok urusannya onta. Kirain mau minta agar kita mengurungkan nyerang Ka'bah. Ya, motifnya ekonomi nih si Raja Abraha. Dia bikin Ka'bah tandingan di Yaman, di Son'a, supaya orang-orang datangnya kemana? Ke dia, jangan datang lagi ke Mekah. Motif ekonomi, dia bikin betul itu. Apa namanya, Ka'bah tandingan. Tapi sekarang jadi tempat sampah. Saya pernah buang sampah di situ. Kalau saya lewat situ, saya buang sampah terus di situ. Di kota Son'a, ya, di Yaman. Itu memang jadi tempat sampah. Ka'bah tandingan. Ya. Nah, si Raja Abraha merasa tersinggung. Loh, urusannya ternyata cuma urusan onta. Selevel Raja Arab, Raja pemimpin kota Mekah. Dipikirnya hanya untuk negosiasi mengurungkan nyerang Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib? Ini Abdul Muttalib tetap musyrik. Tapi dia bilang apa? Kata Abdul Muttalib, ya, Nahnu Rabbul Ibil. Kami ini kan pemilik onta. Kalau kamu kan mau nyerang Ka'bah, falaha Rabbun yahmiha. Dia punya Rabb sendiri Ka'bah itu, bukan kami. Kalau kamu mau hancurin dia, urusan kamu sama pemiliknya. Tuh punya keyakinan kayak gitu kan? Dahsyat. Jadi orang musyrikin Quraisy itu beribadah pada Allah. Cuma di dunia, ketika aman mereka lagi nyaman, mereka ibadah pada Allah, ibadah juga kepada berhala. Lata, Uzza, Hubal begitu. Tapi kalau ketika mereka lagi genting di dua ayat Al-Quran, salah satu surah Al-Ankabut, mereka nggak ingat lagi itu sama dengan berhalanya, hanya pada Allah. Fa idza raqibu fil fulk da'allahu mukhlishina lahud-din, fa idza najahu ilal barri idza hum yusyrikun. Kalau mereka berada di kapal, ya, berada di bahtera, kemudian terombang-ambing oleh gelombang yang besar, maka mereka segera berdoa ikhlas kepada Allah. Hilang itu doa kepada berhala mereka.
Tapi kalau mereka udah selamat ke daratan, kembali dia berbuat syirik. Nah, jadi kesimpulannya musyrikin juga beribadah kepada Allah. Bahkan Umar bin Khattab ketika jahiliyah pernah bernadar mau iktikaf di Masjid Al-Haram. Mau iktikaf di Masjid Al-Haram. Nah, di ayat ini Allah tegaskan, wala antum abiduna ma. Kalian tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Kenapa demikian? Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan di adami ikhlasihim lillah fi ibadati. Fa ibadatukum lahu al-mutaqarrinah bisyirki la tusamma ibadatan. Kenapa demikian? Karena ibadah mereka tidak disertai dengan keikhlasan. Apa maksudnya keikhlasan? Pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Tapi ternyata hari ini mereka beribadah pada Allah, besok beribadah pada selain Allah. Itu namanya bukan ikhlas, syirik namanya. Dan orang yang beribadah kepada Allah kemudian tercampur dengan kesyirikan, maka ibadahnya terhapus. Allah berfirman, lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, amal-amalmu terhapus. Maka orang yang beribadah 60 tahun, di penghujung hidupnya dia berbuat syirik, ngasih sesajen, ngasih tumbal, memberikan pesugihan dan seterusnya, maka amal dia yang 60 tahun terhapus. Dan musyrikin mereka beribadah pada Allah tapi tidak diangkat. Wala antum abiduna. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Ayat ini semakin mempertegas bahwa mereka kafir. Kan di awal ayat apa? Wahai orang-orang kafir, untukku agamaku Islam, untuk kalian agama kekafiran. Ayat ini di zaman sekarang malah dipolitisir menjadi ayat toleransi. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Udah lakum dinukum waliyadin aja lah. Loh, lakum dinukum waliyadin itu justru untuk menyatakan agama kalian kekafiran. Kan di ayat pertama dipanggil, ya ayyuhal kafirun. Jangan malah dipolitisir, diplesetkan. Udah ayat toleransi beragama, pluralisme. Masing-masing aja lah, gak usah ikut campur mengurusin agama orang lain. Kita juga gak ikut campur. Cuma kita menyatakan keyakinan kita yang tidak beragama dengan agama Islam, maka dia kafir. Ya, maka pemahaman pluralisme agama dengan goalsnya semua agama adalah benar, itu adalah pemahaman kekafiran. Apalagi sampai bawa ayat lakum dinukum waliyadin, la ilaha illallah. Justru lakum dinukum waliyadin semakin mempertegas untuk kalian agama kalian. Sebelumnya sudah dibahas tuh. Mereka orang kafir, mereka tidak menyembah apa yang kita sembah. Ya bagi kalian agama kalian. Kenapa dibawa? Udahlah lakum dinukum waliyadin aja lah katanya. Untuk saling toleransi dalam ragam pluralisme. Nah, ini kalau ada orang yang meyakini semua agama adalah benar, tidak sah keislamannya, dia kafir. Gimana bisa semua agama adalah benar? Orang Allah tegasin di Al-Quran. Ya, inna dina indallahi Islam. Di surah Al-Imran sampai 2 kali. Agama di sisi Allah adalah Islam. Di ayat yang lain masih di Al-Imran. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima. Di surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hanya Islam yang diridhoi oleh Allah. Di surah Al-Bayyinah dihafal oleh anak-anak kita. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, siapa itu orang kafir? Ahlul kitab, Yahudi Nasrani dan musyrik, mereka orang kafir. Mereka berada di jahanam kekal selamanya dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman pada Nabi, kepada risalah yang Nabi bawa, kepada Islam yang dibawa oleh Nabi, maka dia bukan muslim, maka dia kafir. Tidak boleh diyakini mereka masih muslim, atau diyakini mereka tidak boleh dikatakan kafir. Nah, itu ajib itu. Ya. Baik. Selesai surah Al-Kafir. Masih ada waktu enggak? Kita lanjut lagi surah Al-Kautsar. Kalau masih ada waktu. Ya, masih ada waktu lah ya, korupsi dikit lah ya. Korupsi ini korupsi waktu yang terpuji. Nah. Ya. Al-Kautsar. Ini 3 ayat aja. Ini biasanya surat favorit. Kulhu dan Al-Kautsar. Ya. Baik. Al-Kautsar kalau di mushaf terjemahan Ibu apa artinya? Ini macam-macam.
nikmat yang banyak segala macam. Oke, itu berdasarkan salah satu tafsir. Ya. Ya, bisa juga maknanya telaga Nabi Haud, ya. Ya, telaga Nabi namanya Al-Kautsar. Ya. Jadi turun di surah di kota Mekah ketika orang-orang musyrik mencaci Nabi. Nabi dihibur oleh Allah dengan turunnya ayat ini. Ya, inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Ya, al-kautsar ini kalau merujuk kepada tafsir nikmat yang banyak artinya jadi itu. Ya. Baik. Al-kautsar bisa juga. Ya. Karena al-kautsar berasal dari kata kasrah, kebaikan yang banyak. Ya. Menjadi wazan fau'al, kautsar. Ya. Baik. Juga ada yang mengatakan Al-Kautsar dia adalah telaga Haud, telaga yang namanya Kautsar. Ya, ada juga yang mengatakan sungai Al-Kautsar di mahsyar, bukan di surga, di mahsyar. Ya. Baik. Nah, jadi pertama tadi apa? Kebaikan yang baik, yang banyak. Yang Kautsar, yang kedua sungai yang khusus, istimewa. Ada yang mengatakan di mahsyar, ada yang mengatakan di surga. Nah, inna a'tainakal kautsar. Ya. Nah, dalam hadis yang sahih Nabi sabdakan, fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla. Al-Kautsar adalah surga yang dijanjikan oleh Rabbku untukku. Ya. Khairun katsirun, dia memiliki kebaikan yang banyak. Wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dia adalah telaga yang akan didatangi oleh sejumlah umatku pada hari kiamat kelak. Ya. Didatangi oleh umat Nabi. Walaupun nanti ada umat Nabi yang terusir. Nauzubillah. Ya. Jadi sebenarnya tafsir ini tidak bertentangan karena disebutkan kalau disebut dia telaga karena telaga itu berasal dari sungai yang namanya sungai Al-Kautsar. Ya. Nah, nikmat yang banyak kita artikan nikmat yang banyak. Iya, salah satunya nikmat yang banyak Allah berikan kepada Nabi yaitu sungai Al-Kautsar. Berarti makna itu semua nggak bertentangan ya, tidak kontradiksi. Nah. Nanti akan ada orang-orang yang terusir dari Al-Kautsar. Didatangi oleh Nabi. Ya, dia ini panjangnya sebulan perjalanan jauhnya. Lebarnya juga sebulan perjalanan. Ya, siapa yang meminumnya dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan semua umat Nabi akan dapat bejana, gelas. Ya, namun ada nanti yang mereka tercegah dari meminum telaga ini. Jadi sungai Al-Kautsar ini, atau kita katakan sungai lah dia. Ya, siapa yang minum maka dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Dia manisnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Ya. Nah, ini azib ini. Ya. Dan ada orang-orang yang mereka tidak bisa memasuki telaga Nabi. Siapa itu? Yang pertama dari kalangan umat Nabi yang murtad, itu yang jelas. Yang kedua, yaitu yang mereka melakukan bid'ah tercela, bid'ah akidah, bukan bid'ah yang amali yang kita kenal, tapi bid'ah. Ya. Nabi sabdakan pada umat nanti di akhirat, ana faratukum 'alal haud, saya tunggu kalian nanti di haud, saya dahului kalian, saya tunggu kalian. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum, kemudian akan diperlihatkan kepadaku beberapa orang dari kalian. Hatta idza hawaitu la unawilahum, sampai-sampai ketika mereka sudah dekat, ya, maka mereka dijauhkan dariku. Ya, ukhtuliju duni fa aqulu ay rabb ashabi, kemudian aku katakan, ya Rabb, mereka adalah sahabatku.
Yaqulu, kata Allah, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau. Berarti di sini Nabi nggak tahu yang gaib. Nabi pikir itu umatnya, ternyata bukan. Ya. Kemudian Nabi katakan suhqan liman baddala ba'di. Ya. Suhqan, celaka bagi orang yang mengganti ajaran agamaku. Wa baddal, dan merubah-rubah agamaku. Berarti ahli bid'ah tidak bisa masuk ke telaga Nabi. Ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang mana sih? Kita kalau kenal ahli bid'ah itu kemarin udah kita bahas ya. Ahli bid'ah yang mana? Yang bid'ah berat, bukan bid'ah yang kita kenal sekarang kayak kenduri kematian ya. Itu memang saya sendiri meyakini itu mungkin bid'ah, tapi pelakunya yang enggak serta-merta jadi ahli bid'ah. Ya. Enggak demikian. Nah, kemudian Allah berfirman, "Fasholli li rabbika." Maka dirikanlah salat li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ya. Maka salat dan menyembelih hewan kurban merupakan buah ibadah yang agung yang disebutkan bersamaan. Ayat ini berkaitan dengan hari Idul Adha. Salatlah, salat Id, kemudian wanhar, dan menyembelihlah. Ya. Khussahatainil ibadatain bidzikri li'annahuma min afdhalil ibadat wa ajalil qurbat. Ya, dua ibadah ini disebutkan berbarengan karena keduanya adalah ibadah yang paling afdal, yaitu salat dan menyembelih. Ya. Baik, liwali anna salata tatadammanu al-khudu'. Al-khudu' al-qalb wal jawari, fil qalbi wal jawari. Karena salat itu mengandung ketundukan qalbu dan ketundukan anggota badan. Anggota badan kita tunduk, rukuk, sujud, hati kita juga tunduk. Nah, wa fi nahr tuqarribu ila Allah bi afdali ma 'indal abdi minan nahair. Nah, ketika menyembelih juga itu mendekatkan diri kepada Allah dengan ya harta dia yang paling utama yang diinfakkan, dia nafkahkan ya dengan menyembelih. Wa ikhrajul lil mal. Nah, dan dia mengeluarkan hartanya itu. Baik, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat kepada untuk Rabbmu dan wanhar, dan menyembelihlah. Menyembelih ibadah yang paling agung. Ini di ayat yang lain Allah gandengkan. Di surah Al-An'am ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Berarti menyembelih ini adalah porsi ibadah yang besar. Kalau menyembelih diberikan untuk selain Allah, berarti kesyirikannya porsi juga besar. Dan yang namanya persembahan untuk selain Allah itu tidak dinilai bisa disembelih atau enggak. Yang penting itu diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah. Apakah dalam bentuk hewan yang bisa disembelih atau hewan yang nggak bisa disembelih, minuman, kopi, telur, hasil bumi, kue basah diberikan untuk selain Allah. Sajen, tumbal, dan seterusnya. Itu kesyirikan. Bahkan Nabi sebutkan ada orang yang masuk surga, masuk neraka karena seekor lalat. Gimana ceritanya? Nabi sebutkan, dakhala jannah rajulun fi dzubabin wa dakhala nar rajulun fi dzubabin. Ada seorang yang masuk surga, masuk neraka karena seekor lalat. Kenapa itu? Nabi sebutkan, marra rajulani ala qaum. Ada dua pemuda dari kalangan Bani Israel yang melewati satu kampung. Orang kampung ini punya persyaratan kalau lewat sini mesti berikan sesajen kepada berhala mereka. Kalau enggak dibunuh. Kalau kasih sesajen dikasih lewat. Dua pemuda ini akhirnya diperlakukanlah demikian. Salah seorangnya dikatakan, "Qorrib, ayo berikan sesajen." Kata dia, "Main di syekh di depan, saya enggak punya apa-apa." Kata mereka, "Qorrib walau dzubabah." Berikanlah sesaji walaupun seekor lalat. Akhirnya diberikan sesaji kepada berhalanya, seekor lalat diberi jalan dan dia masuk neraka. Hanya karena seekor lalat. Gimana coba yang kopi, telur, hasil bumi, kepala kerbau. Nauzubillah. Ya. Man dhahaba li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah berarti dia telah berbuat syirik. Ya. Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu wanhar, dan menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, kan tadi di awal saya sudah sebutkan ayat ini berturun terkait celaan atau turun di tengah-tengah celaan orang musyrik kepada Nabi. Ya,
Allah hibur. Inna syani'aka huwa al-abtaru. Sesungguhnya orang yang membencimu itu, yang mengolok-molokmu itu, dialah yang abtar, yang terputus dari rahmat Allah. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Ada juga yang mengatakan ayat ini turun di Madinah. Ya. Kenapa demikian? Ada yang mengatakan ayat ini sebagai penghibur untuk Nabi ketika anak laki-laki Nabi wafat semua. Sampai anak laki-laki beliau yang terakhir yang wafat di Madinah siapa namanya? Ibrahim. Nabi kemudian diolok-olok oleh orang Quraisy yang mengatakan bahwa selesai itu Muhammad. Kalau bahasa kita sekarang ya. Selesai itu Muhammad. Keturunannya terputus, anak laki-lakinya udah nggak ada. Maka Allah balas, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu itulah yang terputus. Ya. Dan betul-betul mereka betul-betul terputus, hilang dalam ingatan sejarah. Nggak ada lagi. Sejarah melupakan mereka, selesai. Kalaupun mengingat mereka, pasti dengan kisah-kisah yang buruk. Ya. Nah ini. Baik, demikian tafsir ringkas surat Al-Kautsar. Ya, masih ada waktu cukup kali ya. Korupsi ini cukup 10 menitan saja. Ya, bagi ibu-ibu yang mau bertanya silahkan terkait tafsir dari surat-surat yang pernah kita lalui atau yang lainnya, silahkan, atau pertanyaan agama yang lain.